Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Regina Angel dengan ujung NIM 190 kelas 4D. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Pertama, media grafik. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Contoh media grafik yaitu grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, komik, media foto, papan panel, bulletin board. Kelebihan media grafis: 1. Dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. 2. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik. 3. Pembuatannya mudah dan harganya murah. 4. Memperbesar perhatian siswa. 5. Membantu mengatasi keterbatasan siswa. Kelemahan media grafis: 1. Membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. 2. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Lalu yang kedua, media audio. Media audio merupakan media yang menyampaikan informasi melalui suara atau dalam bentuk audio, sehingga dalam menyimak, sasaran menggunakan indera pendengaran. Contoh media audio yaitu rekaman suara, pita kaset, CD, podcast, telekonferensi, telepon, radio. Kelebihan audio: 1. Biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. 2. Media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. 3. Materi dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. 5. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran luas. 6. Mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. 7. Memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. 8. Mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik, latar, dan efek suara. 9. Sangat tepat dan cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. 10. Harga relatif murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. 11. Dapat menyajikan laporan seketika karena biasanya siaran-siaran yang aktual itu dapat memberikan kesegaran pada sebagian besar topik. Kekurangan audio: 1. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. 2. Karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. 3. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. 4. Media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. 5. Dalam suatu rekaman, sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi jika pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah pita, apalagi jika radio tapi tidak memiliki angka-angka penentuan putaran. 6. Kecepatan rekaman dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Lalu 3. Multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari beberapa bentuk media seperti teks, gambar, audio, video,
dan animasi. Dalam multimedia, elemen-elemen ini digabungkan untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan interaktif dalam menyampaikan informasi. Contoh multimedia yaitu presentasi multimedia, website, aplikasi mobile. Kelebihan multimedia. Yang pertama, mampu menampilkan objek-objek yang sebenarnya, bahkan objek-objek yang tidak ada secara fisik atau diistilahkan dengan image. Secara kognitif, pembelajaran dengan menggunakan mental image akan meningkatkan retensi peserta didik dalam mengingat materi-materi pelajaran. 2. Memiliki kemampuan dalam menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian yang integrasi. 3. Memiliki kemampuan dalam mengakomodasi peserta didik sesuai dengan modalitas belajarnya, terutama bagi peserta didik yang memiliki tipe belajar visual audio, kinestetik, maupun audiovisual. 4. Mampu mengembangkan materi pembelajaran, terutama membaca dan mendengarkan secara mudah. Lalu, kekurangan multimedia. 1. Pembuatan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping untuk menjelaskan cara pengoperasiannya. 2. Perlu adanya pembuatan modul pendamping yang menjelaskan penggunaan dan pengoperasian program. 3. Perlu kemahiran dan pengoperasiannya. Sekian yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.